Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga usaha Anda sukses. Saudara, kali ini saya akan membahas masalah jadilah yang pertama. Yang pertama di sini bisa dalam lingkup desa Anda, boleh di kecamatan Anda, boleh di kabupaten, bisa juga yang pertama muncul ide baru dalam jenis, bentuk maupun pelayanan bisnis atau lembaga. Saya jadi ingat ketika tiba-tiba saja ada kisah tentang seorang yang menjual jasa dengan cara membuatkan rangkaian kata-kata indah. Saya jurusan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, tidak pernah berpikir tentang itu, bahwa ternyata kata-kata indah, rangkaian kata indah itu ternyata bisa dijual dan dibutuhkan orang. Dibutuhkan untuk apa saja? Bisa dibutuhkan untuk ulang tahun, untuk ucapan selamat, untuk memberi motivasi kepada seseorang yang sedang mengalami masalah, sedang menghadapi skripsi, tesis dan disertasi. Juga kata-kata untuk pernikahan, untuk menyambut hari ulang tahun pernikahan. Saya pikir ternyata kata-kata ini bisa dipesan kalau kita memang tidak mempunyai kemampuan di bidang itu. Dan yang luar biasa adalah ternyata kata-kata ini bisa laku lumayan. Kalau saya beritahu tentang air mineral, maka tentu Anda akan membayangkan merek-merek tertentu. Ya, dulu pada masa kecil saya, setiap kali saya pergi ke warung, maka air putih itu tidak pernah dijual. Air putih itu gratis di warung-warung. Di muka-muka rumah itu sering disediakan minuman isinya air putih dan itu gratis bagi pejalan kaki. Ada kemungkinan orang yang pergi ke warung atau restoran membeli air putih, minta air putih itu kadang-kadang gengsi. Kenapa? Karena gratis. Tiba-tiba saja ada seorang pengusaha yang menjual air ini dengan harga yang lebih mahal dari BBM. Bisnis yang pertama itu memang mengandung resiko. Yang pertama mungkin ditertawakan, mungkin saja tidak laku. Tetapi jangan kaget kalau bisnis itu tiba-tiba saja meledak. Nah, air ini juga begitu. Ketika dikemas dan dijual, mula-mula memang ditertawakan. Ada minuman yang manis, ada minuman yang enak, kenapa harus membeli air putih? Sementara air putih di mana-mana gratis. Tidak usah membeli. Tapi dengan keyakinan yang luar biasa, dia mencoba untuk menawarkan. Ternyata sekarang laku keras. Dan banyak yang meniru untuk bisnis air mineral, air putih. Tentu saja yang pertama kita selalu ingat mereknya. Nah, ketika teh itu seperti ini, teh itu dikemas seperti ini, terus orang mungkin masih kesulitan karena harus memanaskan air, kemudian harus menaburkan teh ini, harus menunggu. Enak memang teh yang semacam ini karena harum, tetapi ada sisi kelemahannya yaitu agak sedikit tidak praktis karena harus membuka bungkusnya dan harus menaburkan. Dan di sana mesti harus disaring kalau dia tidak ingin tehnya itu kotor. Ada seorang pengusaha yang mengubah teh itu menjadi teh celup.
dengan teh yang seperti ini ternyata lebih praktis. Lebih praktis. Kenapa? Karena cukup dengan air panas bisa langsung dicelupkan dan sudah muncul warnanya, sudah harum. Dan kita tahu ketika kita menyebut teh celup seperti ini, kita akan membayangkan sebuah merek. Demikian juga dengan teh dulu itu selalu kita beli di warung-warung, di restoran itu selalu ada di gelas-gelas. Tiba-tiba saja ada yang memasukkan ke dalam botol. Ada teh yang dimasukkan ke dalam botol dan itu dijual. Itu yang pertama. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana larisnya teh yang seperti itu. Dan ada lagi yang dimasukkan ke dalam kotak. Masih banyak produk-produk yang pertama. Kalau Anda melihat ini, Anda juga akan melihat kalau dulu orang untuk mencukur jenggot, kumis, menggunakan pisau. Tentu saja ini repot karena begitu pisau itu tidak tajam, kita harus mengasahnya. Dan kemampuan mengasah ini tidak semua orang bisa. Harus orang-orang tertentu. Makanya ini ribet memang, ribet. Kemudian pisau cukurnya harus khusus. Tiba-tiba saja ada orang yang mempunyai ide untuk membuat pisau cukur yang praktis, tidak usah mengasah, dipakai beberapa kali setelah itu dibuang. Memang harganya lebih murah, tapi kita tidak perlu mengasahnya lagi, tidak perlu repot-repot lagi. Nah, jadilah yang pertama. Saya jadi ingat dulu kalau saya sehabis makan atau bepergian, saya mencari sapu tangan. Sapu tangan itu dari kain dan harus dicuci. Kalau kotor sedikit dicuci. Dulu waktu zaman saya masih muda, sapu tangan ini menjadi barang yang selalu dibawa-bawa oleh remaja. Bahkan bisa dipakai untuk hadiah. Tetapi ini tidak praktis karena harus dicuci. Kotor sedikit harus dicuci. Kotor sedikit harus dicuci. Sekarang muncul tisu. Muncul tisu yang begitu praktis. Sekarang justru kita tidak melihat lagi sapu tangan. Yang ada adalah tisu. Maka jadilah yang pertama. Anda nanti akan memetik hasilnya. Ketika jalanan padat, maka orang sudah agak sulit lagi menjaga jarak antara mobil satu dengan mobil yang lainnya. Dulu mobil itu kesannya adalah jantan, karena mobil diperuntukkan untuk laki-laki. Yang bisa mengemudi adalah laki-laki. Tapi begitu jarak antara satu mobil dengan mobil yang lainnya semakin dekat, sehingga kalau dulu kesempatan mengerem itu 5 meter. Kita diminta untuk paling tidak lebih dari 5 meter antara satu mobil dengan mobil yang lainnya. Dalam jalanan yang padat di kota ini sudah agak sulit, apalagi di lampu-lampu merah. Menjaga jarak lebih dari 5 meter itu sulit. Diperlukan mobil yang lebih kecil. Muncullah city car. Ini mula-mula dikesankan sebagai mobil untuk kaum hawa, untuk ibu-ibu dan untuk remaja putri, untuk remaja wanita. Mula-mula aneh. Pertama-tama aneh. Tapi sekarang justru city car inilah yang mendominasi karena mobil-mobil kecil ini cukup lincah, mudah sekali parkir, tidak membutuhkan ruang yang banyak untuk garasi. Demikian juga munculnya mobil dan sepeda motor matic. Dulu sepeda motor sebagai kendaraan laki-laki. Maka ada kesulitan untuk perempuan
dalam mengendarai karena harus mengoper 1, 2, 3, 4. Terus rem, kalau operan itu ada di sebelah kiri untuk Indonesia, rem itu di sebelah kanan, ada rem tangan di kanan dan ada kopling di kiri. Kalau itu sepeda motor untuk jenis yang laki-laki. Tapi untuk model-model bebek itu tidak ada lagi kopling. Nah, saudara, kesannya masih tetap sepeda motor itu untuk laki-laki. Lalu muncullah terobosan baru yang pertama, yaitu bagaimana menciptakan sepeda motor untuk ibu-ibu, untuk kaum perempuan, untuk kaum wanita yang begitu praktis, tidak usah ribet, tidak harus memikirkan operan yang 1-3 atau 1-4, kemudian rem, kopling maupun rem tangan. Nah, muncullah sepeda motor matic, dikesankan sebagai sepeda motor wanita. Wanita boleh bersepeda motor, wanita pantas untuk bersepeda motor. Mula-mula memang aneh, tetapi sekarang ini kita lihat bahwa sepeda motor matic ternyata luar biasa banyaknya. Saudara, kalau Anda mempunyai lembaga, kalau Anda mempunyai usaha, saya sarankan tidak ada salahnya jadilah yang pertama. Karena ada kemungkinan Anda sulit untuk dilupakan, Anda nanti akan dikenang, bahkan produk Anda nanti akan meledak di pasaran. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.